Di tengah keringnya gurun Meksiko, saat negara itu kelihatan lagi menikmati ketenangan yang rapuh, sesuatu yang jauh lebih gelap sebenarnya sedang terbentuk secara diam-diam, bre. Bukan kartel biasa, bukan sekedar kelompok kriminal jalanan. Ini adalah orang-orang yang dilatih untuk membunuh secara presisi. Mantan tentara elit yang dibentuk oleh disiplin militer, lalu beralih arah menjadi alat kekerasan bagi dunia narkotika. Mereka dikenal sebagai Los Zetas. Dari awal mereka bukan sekedar pelindung, mereka adalah evolusi, dan tanpa banyak yang sadar, mereka sedang mengubah standar kekerasan di Meksiko menjadi sesuatu yang jauh lebih sistematis dan jauh lebih dingin. Awalnya semuanya berakar dari kekacauan. Di tahun 90-an, kartel Gulf itu masih berdiri sebagai salah satu kekuatan utama di Meksiko Utara, menguasai jalur strategis menuju Amerika Serikat. Tapi tahun 1996 jadi titik retaknya. Penangkapan Juan Garcia Abrego itu bukan cuma menjatuhkan satu orang, itu membuka ruang kosong yang langsung dipenuhi konflik internal. Perebutan kekuasaan terjadi tanpa henti. Pemimpin datang dan pergi, sebagian ditangkap, sebagian dibunuh. Dari luar kelihatannya tuh kayak organisasinya yang mulai melemah. Bahkan otoritas Amerika sempat menganggap wilayah ini udah nggak lagi menjadi ancaman utama buat mereka, bre. Allegedly responsible for much of the illegal drugs on America's streets coming up out of Mexico. Federal agents have been after him for years. Tonight, correspondent Jim Stewart reports they have him. He was the first international drug trafficker to make the FBI's 10 most wanted list, and now he's the first on it to be caught. Mexican police last night nabbed Juan Garcia Abrego, a dual Mexican-American citizen, outside his headquarters in Monterrey. He was flown to Mexico City and is expected to be deported to Houston to face trial. The arrest made good an emphatic promise last year by Attorney General Janet Reno. Juan Garcia Abrego is going to be tracked down by authorities on both sides of the border, and we're going to do everything in our power to see that he is brought to justice. Tapi penilaian itu terlalu cepat. Di tengah kekacauan itu, muncul satu figur yang enggak terlalu mencolok secara fisik, tapi punya ambisi yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Osiel Cardenas Guillen. Dia bukan orang baru. Dia udah lama ada di dalam sistem, bergerak sebagai eksekutor. Tapi sekarang, dia melihat peluang. Dan lebih dari itu, dia tahu satu hal penting. Kalau dia pengen bertahan di dunia ini, dia nggak bisa bermain dengan cara lama. Di saat yang sama, Meksiko lagi mengubah pendekatan keamanannya. Militer mulai dilibatkan lebih dalam untuk memperkuat polisi yang udah terlalu terkontaminasi dengan korupsi. Tentara-tentara elit termasuk unit kayak GAFE diturunkan ke wilayah panas kayak Tamaulipas. Mereka dilatih dengan standar tinggi, bahkan oleh instruktur internasional. Secara teori mereka adalah solusinya, tapi dalam praktiknya mereka justru menjadi bagian dari masalah baru. Karena di sistem yang udah korup dari akar ini, idealisme itu nggak bertahan lama. Salah satu dari mereka adalah Arturo Guzman de Cena. Pertemuannya dengan Osiel ini bukan sekedar kebetulan, bre. Itu adalah titik balik hidupnya. Osiel melihat sesuatu, bukan cuma kemampuan tapi potensi. Dan seperti banyak cerita di dunia ini, garis antara penegak hukum dan pelanggar hukum ternyata lebih tipis dari yang dibayangkan. Arturo melangkah melewati garis itu dan gak pernah kembali. Dari situ lahirlah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Pasukan pribadi dengan standar militer, tapi loyalitasnya bukan ke negara. Di sisi lain, konflik internal kartel akhirnya mencapai puncaknya. Aliansi antara Osiel dan Salvador Chava Gomez itu runtuh. Relasi yang awalnya terlihat kayak kerjasama berubah jadi perebutan kendali. Chava mungkin punya sejarah, tapi Osiel punya kontrol atas jalur distribusi. Dan di dunia itu, kontrol berarti kekuasaan. Ketika akhirnya Chava dibunuh, diduga atas perintahnya Osiel melalui tangan Arturo, semuanya berubah. Osiel nggak lagi berbagi kekuasaan, dia mengambil semuanya.
Dan di titik itu, Los Zetas benar-benar lahir. Osiel menyadari bahwa ancaman dari luar itu nggak akan berhenti. Kartel lain semakin kuat dan jalur perdagangan ke Amerika semakin bernilai. Dia nggak punya pengaruh politik kayak pendahulunya. Jadi dia menggantinya dengan sesuatu yang lebih langsung, yaitu kekuatan. Dia memerintah Arturo untuk merekrut lebih banyak tentara elit. Bukan sembarang orang, hanya yang terbaik, yang paling terlatih, dan yang paling siap melanggar batas. Proses rekrutmen itu kagak acak juga bre, ini sistematis. Mereka mencari orang-orang yang kecewa dengan institusi, yang merasa nggak dihargai, atau yang udah melihat terlalu banyak korupsi untuk tetap percaya pada sistem. Satu persatu mereka masuk, dan dalam waktu singkat terbentuk inti pasukan kecil dengan kemampuan jauh di atas rata-rata kelompok kriminal biasa. Mereka bukan lagi sekedar pembunuh bayaran, mereka adalah mesin. Edad 22 años, 6 de enero del 89, originario de Michoacán, La Huacana, Michoacán. ¿A qué organización perteneces? A los Zetas, ¿Desde cuándo perteneces a este grupo? desde hace como 2 años y medio. Cuéntame, ¿cómo ingresaste ahí? ¿Cómo ingresé ahí? Estaba yo en el ejército, duré 1 año, de ahí me salí y de ahí me llevó mi primo Ricoche a Morelia, fue donde ingresé. Tú ingresas al grupo y ¿qué empiezas a hacer? ¿A qué te dedicas? Ingreso por mi primo Ricoche, que fue el que me metió ahí. Fue uno de los que agarraron el Saltillo, ahí en el Hotel Marbella. Ahí en Michoacán no hicimos nada. Después de ahí en Michoacán nos fuimos para Guanajuato. En Guanajuato, Edgar Huerta Montiel, edad 22 años, 6 de enero del 89, originario de Michoacán. Nama Los Zetas sendiri itu muncul dari sistem komunikasi internal mereka, yaitu kode radio yang dimulai dengan huruf Z. Tapi seiring waktu, nama itu berubah makna. Bukan lagi sekedar kode, tapi simbol. Simbol dari sesuatu yang lebih terorganisir, lebih disiplin, dan jauh lebih brutal. Yang membuat mereka berbeda bukan cuma kemampuan bertempurnya, tapi cara berpikirnya. Mereka membawa logika militer ke dunia kriminal. Operasi mereka presisi, eksekusi mereka terstruktur, dan kehadiran mereka mengubah dinamika kekuasaan di seluruh wilayah. Pertanyaan besarnya adalah kenapa? Kenapa orang-orang yang dilatih untuk melindungi negara justru berbalik arah menjadi teror bagi negara itu sendiri? Jawabannya nggak sederhana, tapi polanya jelas. Mereka melihat sistem dari dalam, melihat atasan mereka menerima suap, melihat hukum diterapkan secara selektif, melihat bahwa perang melawan narkoba seringkali hanya ilusi. Di titik tertentu, pilihan kan berubah. Bukan lagi soal benar atau salah, tapi soal bertahan atau mendapatkan apa yang mereka rasa pantas. Bagi mereka, bergabung dengan Los Zetas itu bukan kayak turun level. Justru sebaliknya, mereka tetap menjadi elit, hanya saja dengan bayaran yang lebih besar kan bre. Dan aturan yang lebih jelas juga, loyalitas dibalas dengan kekuasaan. Osiel memperkuat itu dengan langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya, memberikan mereka bagian dari keuntungan. Ini bukan lagi hubungan atasan dan bawahan, ini kemitraan, dan disitulah fondasi masalah yang lebih besar mulai terbentuk. Dengan kekuatan ini, ekspansi pun dimulai. Kota demi kota diambil alih, jalur perdagangan diamankan, perbatasan kayak Matamoros dan Reynosa itu menjadi titik kontrol yang menghasilkan keuntungan besar. Setiap wilayah yang dikuasai bukan sekedar tempat, tapi plaza, gerbang emas menuju pasar Amerika. Awalnya perlawanan tuh relatif lemah. Kelompok kecil nggak punya kemampuan untuk melawan kekuatan kayak gini. Tapi semakin jauh mereka bergerak, semakin besar target yang dihadapin. Sampai akhirnya mereka sampai di satu titik yang berbeda, yaitu Nuevo Laredo. Disinilah segalanya berubah. Ini bukan kota biasa, ini adalah jalur utama perdagangan antara Meksiko dan Amerika. Puluhan ribu truk itu melintas setiap harinya, membawa barang legal dan yang nggak legal. Volume yang begitu besar ini membuat pengawasan hampir kerasa mustahil. Dalam sistem kayak gitu, yang punya kontrol atas kota ini pada dasarnya mengontrol arteri utama perdagangan. Jalur-jalur gedenya itu tuh yang ini gitu loh. Dan kota itu ternyata sudah ada pemiliknya bre. Nuevo Laredo itu bukan sekedar wilayah strategis, itu adalah jantungnya. Dan seperti semua jantung dalam dunia ini, siapapun yang menguasainya mengendalikan aliran kehidupan di sekitarnya. Di titik ini, konflik itu nggak bisa lagi dihindarin. Karena ketika kekuatan kayak Los
Los Zetas itu bertemu dengan kepentingan sebesar itu, hasilnya kan bukan negosiasi, tapi perang. Dulu organisasi Kolombia memproduksi kokain, lalu mengirimkannya ke Meksiko sebelum akhirnya masuk ke Amerika Serikat. Jalur klasiknya mengarah ke pantai barat, terutama California, yang selama bertahun-tahun jadi pusat distribusi utama. Tapi ketika pengawasan di rute Karibia itu diperketat di era-era 90-an, peta permainannya berubah total. Jalur laut yang dulu aman mulai jadi terlalu beresiko, dan satu persatu para penyeludup ini terpaksa mengalihkan semuanya lewat Meksiko. Perubahannya bukan kecil. Dalam beberapa bulan, volume kokain yang lewat Meksiko itu melonjak drastis, dari sekitar 20% menjadi hampir 90%. Artinya siapapun yang menguasai jalur darat di Meksiko, terutama yang mengarah ke pantai timur Amerika, secara efektif mengontrol aliran uang dalam jumlah yang sangat masif. Kota-kota kayak New York, Chicago, dan Atlanta bukan cuma pasar besar, tapi mesin uang. Dan untuk sampai ke sana dengan cepat dan efisien, semua jalur mengarah ke satu tempat, Nuevo Laredo. Masalahnya, kota itu bukan wilayah kosong. Setelah kekacauan internal di kartel Gulf, Nuevo Laredo itu nggak langsung jatuh ke satu tangan. Dia terpecah, dikontrol oleh beberapa kelompok independen. Dari situ muncul satu nama yang perlahan jadi dominan, El Chaco, bersama kelompoknya Los Chacos. Dia nggak bermain seperti kartel pada umumnya. Mereka nggak fokus produksi atau distribusi jarak jauh. Mereka menguasai bagian paling krusial, yaitu perbatasan. Model bisnis mereka itu sederhana bre, tapi sangat efektif. Siapapun yang ingin mengirim barang lewat Nuevo Laredo harus bayar peso, semacam pajak akses. Sebagai imbalannya, mereka menjamin keamanan, jalur yang bersih dari gangguan polisi, dan kelancaran distribusi. Mereka nggak peduli dari kartel mana, nggak peduli afiliasinya siapa, nggak peduli backingannya siapa, selama bayar semua tuh bisa lewat. Dalam banyak hal mereka lebih mirip kayak penyedia jasa sebenarnya daripada organisasi kriminal tradisional. Dan yang menarik, sistem ini menciptakan semacam netralitas di kota itu. Berbeda dengan wilayah lain yang dipenuhi oleh konflik perebutan kekuasaan, Nuevo Laredo justru jadi titik temu berbagai kelompok. Salah satu klien terbesar Los Chacos adalah kartel Valencia, organisasi yang mungkin gak sepopuler Sinaloa atau Tijuana, tapi punya sistem yang jauh lebih rapih dan lebih tersembunyi bre. Berbasis di Michoacan, mereka memanfaatkan sesuatu yang kelihatan sepenuhnya legal, kayak industri alpukat. Dengan jaringan ekspor yang udah mapan ke Amerika Serikat, mereka menyeludupkan kokain di dalam pengiriman buah yang harus cepat melewati perbatasan. Karena sifatnya yang mudah rusak, truk alpukat jarang diperiksa secara menyeluruh. Ini memberi mereka keunggulan logistik yang sangat luar biasa, yang efisien, cepat, dan minim resiko. Seiring waktu, mereka nggak hanya bergantung pada kokain. Dengan akses ke pelabuhan di Pasifik dan koneksi langsung ke Asia, mereka mulai masuk ke produksi metamfetamin. Ini mengubah segalanya. Tidak lagi bergantung pada pemasok-pemasok luar kan. Kalau gitu mereka bisa mengontrol seluruh rantai produksinya bre, dari bahan baku hingga distribusi. Michoacan berubah dari sekedar jalur transit menjadi pusat produksi. Tapi tetap aja semua itu nggak berarti apa-apa tanpa jalur keluar yang aman. Dan disinilah Nuevo Laredo menjadi krusial. Kartel Valencia udah menginvestasikan waktu dan uang untuk membangun jalur ini. Mereka punya koneksi, sistem, dan infrastruktur yang berjalan. Bagi mereka, menjaga stabilitas itu bakal lebih penting daripada menguasai semuanya. Berbeda dengan OCL, bagi OCL, Cardenas Guillen, akses saja itu nggak cukup. Dia nggak pengen berbagi, dia pengen kontrol penuh. Dalam pikirannya, selama Nuevo Laredo itu masih berada di tangan pihak lain, kekuasaannya belum benar-benar lengkap. Dan dengan keberadaan pasukan kayak Los Zetas di belakangnya, ambisi itu bukan sekedar angan-angan. Ketegangan mulai meningkat. Sistem netral yang selama ini berjalan itu mulai kerasa rapuh. Karena begitu satu pihak memutuskan bahwa berbagi ini bukan lagi opsi, konflik cuma tinggal nunggu waktu. Semua ini makin panas di awal 2000-an, tepat ketika satu peristiwa besar mengguncang seluruh dunia narkotika Meksiko, yaitu kaburnya Joaquin El Chapo Guzman dari penjara dengan keamanan maksimum. Sosok yang dianggap udah selesai tiba-tiba kembali ke permainan, dan bukan sekedar untuk bertahan, tapi untuk mendominasi bre. Logró escapar de un penal federal de máxima seguridad el 19 de enero de 2001. A pesar de la gravedad del caso, hoy solo 4 personas se encuentran en prisión.
Ninguno de ellos es alto funcionario. Según el expediente sobre la fuga del Chapo en el penal de Puente Grande, Jalisco, los acusados disminuyeron al pasar los años. Por la escapatoria del narcotraficante, primero se investigó a 71 personas. Sin embargo, solo 62 hombres fueron consignados ante un juez. Al momento de emitirse los castigos, la cifra disminuyó a 49 sentencias mínimas de prisión. Y hoy, solo quedan tras las rejas 4 hombres por la primera fuga del Chapo. Di balik layar, pertemuan-pertemuan ini mulai terjadi. Tokoh-tokoh besar dari berbagai kartel itu berkumpul. Mereka mencoba untuk membentuk aliansi yang cukup kuat untuk menghadapi ancaman baru yang muncul, termasuk dari kelompok kayak OCL dan Zetas. Dari situ lahirlah sebuah struktur yang tidak formal tapi sangat berpengaruh, sebuah federasi. Di Meksiko saat itu, kekuasaan itu nggak berpusat. Kartel kayak Sinaloa bukan organisasi tunggal dengan satu pemimpin absolut, tapi lebih kayak jaringan. Figur-figur kayak Ismael El Mayo Zambada, Arturo Beltran Leiva, dan lainnya itu menjalankan wilayahnya masing-masing, tapi tetap saling terhubung. Mereka berbagi jalur, berbagai sumber daya, dan yang paling penting, berbagi kepentingan. Konsep plaza itu jadi kunci. Siapa yang menguasai sebuah kota, menguasai aliran uang di dalamnya, dan mempertahankan itu bukan cuma soal kekuatan, tapi juga soal koneksi, suap ke aparat, kontrol bersenjata, eliminasi pesaing, semua jadi bagian dari sistem. Dalam konteks itu, Nuevo Laredo bukan sekedar kota, dia adalah jantungnya, bener-bener jantung pusatnya gitu loh bre. Dan siapapun yang menguasainya pada akhirnya akan mengatur detak dari seluruh permainan. Setelah keluar dari penjara, Joaquin El Chapo Guzman tidak mencoba untuk bersembunyi seperti kebanyakan bos kartel bre. Justru sebaliknya, dia menikmati sorotan, membiarkan reputasinya tumbuh bersama mitos yang mulai terbentuk di sekitarnya. Berbeda dari Ismael El Mayo Zambada yang tetap bermain di balik layar. Chapo bergerak dengan gaya yang lebih terbuka, kadang efektif tapi sering juga ceroboh. Awal 2002 itu jadi satu momen penting. Di Gomez Palacio, sebuah kota yang kelihatannya biasa aja, pertemuan besar mulai terbentuk di rumah-rumah aman atau safe house yang tersembunyi. Disitulah mulai nama-nama besar dunia narkotika Meksiko duduk bersamaan. Chapo, Mayo, Arturo Beltran Leiva, dan Vicente Carrillo Fuentes. Mereka nggak sekedar ngobrol soal bisnis biasa, mereka lagi merancang ulang peta kekuasaan. Pertemuan itu kerasa kayak titik awal dari sesuatu yang lebih besar. Setelah runtuhnya kekuatan lama seperti era Amado Carrillo Fuentes, Meksiko masuk ke fase fragmentasi. Banyak wilayah terpecah, banyak jalur nggak jadi stabil, dan bagi mereka kondisi kayak gitu bukan peluang, itu ancaman. Dari situ muncullah ide untuk menyatukan kekuatan, bukan sebagai satu organisasi tunggal, tapi sebagai aliansi, sebuah federasi. Pertemuan-pertemuan berikutnya memperkuat fondasi itu. Di Cuernavaca, puluhan kelompok kriminal datang dengan pengawalan penuh. Masing-masing curiga satu sama lain, tapi juga sadar bahwa mereka butuh kerjasama. Mereka mulai membagi wilayah, menetapkan ulang kontrol atas plaza, dan membangun sistem yang lebih efisien. Ini bukan lagi sekedar kartel yang bergerak sendiri-sendiri. Ini mulai kelihatan sebagai jaringan nasional yang terorganisir. Efeknya langsung kerasa. Dengan berbagai jalur kayak sumber daya dan akses, mereka bisa memaksimalkan distribusi tanpa harus terus berperang satu sama lain. Setiap kelompok tetap mengontrol wilayahnya, tapi sekarang mereka bisa saling memanfaatkan jalur yang ada. Hasilnya adalah efisiensi dan tentu aja keuntungan yang jauh lebih besar. Dalam waktu singkat, lebih dari setengah wilayah Meksiko berada di bawah pengaruh struktur ini. Dan yang lebih penting, mereka nggak lagi sekedar perantara untuk kartel Kolombia bre. Mereka mulai mengambil alih distribusi. Bahkan penjualan langsung ke Amerika Serikat ini bukan cuman ekspansi. Ini pergeseran kekuasaan global dalam dunia narkotika. Langkah pertama mereka jelas, menghancurkan musuh utama. Kartel Tijuana itu jadi target utamanya. Dan dalam beberapa tahun organisasi itu dihantam habis-habisan. Penangkapan massal, pembunuhan terarah, tekanan dari segala sisi, ribuan anggotanya dipenjara, dan kekuatan mereka yang dulu dominan akhirnya terkurung di wilayah asalnya sendiri. Tapi di sisi lain ada satu kekuatan yang justru makin berkembang, yaitu kartel Gulf di bawah OCL Cardenas Guillen dengan Los Zetas sebagai ujung tombaknya. Mereka nggak ikut dalam federasi dan justru membangun kekuatan sendiri dengan cara yang jauh lebih miliataristik, khususnya di Nuevo Laredo. Posisi mereka makin kuat. Awalnya belum ada bentrokan langsung antara kedua kubu, tapi situasinya rapuh. Semua tahu ini tuh cuma soal waktu. Februari 2002 jadi titik pecahnya ketegangan itu. Sebuah pengiriman narkoba dari Matamoros menuju Nuevo Laredo berjalan seperti biasa melewati sistem yang dikontrol oleh Los Chachos.
CHOS. OCL udah ngebayar PISO seperti kelompok lain. Secara teori semuanya aman, tapi yang terjadi itu justru sebaliknya. Saat tiba di kota, tim Zetas yang mengawal pengiriman itu dijebak bre. Mereka dijadwalkan bertemu seorang komandan polisi, tapi yang datang justru pasukan bersenjata dengan niat menangkap mereka. Itu bukan kesalahan, itu pengkhianatan. Yang gak diperhitungkan adalah siapa yang mereka hadapin. Zetas bukan kelompok biasa. Dengan pelatihan militer yang disiplin, mereka udah menempatkan unit cadangan di berbagai titik strategis. Ketika penyergapan terjadi, mereka langsung bereaksi dengan presisi. Dalam hitungan menit, situasi berbalik. Polisi yang mencoba menjebak justru dilumpuhkan. Namun mereka memilih untuk mundur bre. Bukan karena kalah, tapi karena sadar perang terbuka dengan aparat saat itu belum waktunya. Verga, quedamos abajo del puente, me voy. Que tú con todo, arre, tírale con todo. Verga. Póntale de frente. Tapi bagi OCL itu udah cukup. Beberapa hari kemudian keputusan diambil. Tapi nggak ada lagi negosiasi, nggak ada lagi kompromi. Dia memanggil semua pasukan Zetas dan memberi perintah yang jelas, ambil alih Nuevo Laredo. Serangan itu cepat dan brutal. Puluhan kendaraan masuk ke kota, dipenuhi pria berseragam hitam, bersenjata lengkap, bergerak kayak militer. Mereka nggak datang untuk menunjukkan kekuatannya. Mereka datang untuk menghapus perlawanannya. Apakah penyergapan itu benar-benar terjadi atau hanya jadi alasan untuk memulai operasi yang udah direncanakan sejak awal? Nggak pernah benar-benar jelas. Tapi satu hal pasti, OCL memang udah lama mengincar kota itu. Dan sekarang dia nggak lagi menahan diri bre. Target utama mereka adalah El Chacho. Dalam hitungan bulan dia diculik dan dieksekusi secara brutal. Operasi yang disebut-sebut dipimpin langsung oleh Arturo Guzman de Cena, Z1. Dengan itu struktur lama runtuh. Tapi menguasai kota nggak berarti semuanya tuh selesai. Banyak lokal yang menolak. Mereka menolak membayar pajak ke penguasa baru. Perlawanan muncul dari berbagai sisi. Tapi Zetas nggak mundur. Mereka justru memperluas operasi, menargetkan siapapun yang dianggap ancaman, baik rival, sekutu lama, bahkan aparat yang dulu terima dua sisi. Langkah ini punya konsekuensi besar. Kartel Valencia kehilangan jalur utama mereka ke Amerika. Federasi juga mulai kerasa terancam. Jika OCL berhasil mengunci Nuevo Laredo sepenuhnya, maka keseimbangan yang baru aja dibangun itu bisa runtuh. Situasinya berubah dari sekedar konflik lokal menjadi ancaman eksistensial bagi banyak pihak bre. Dan di tengah semua itu muncul satu variabel baru. Seorang pria muda hampir gak dikenal mulai bergerak di Nuevo Laredo. Wajahnya kelihatan biasa, bahkan tenang. Tapi di dalam waktu singkat, namanya akan sejajar dengan tingkat kekerasan yang bahkan melampaui Zetas. Identitasnya belum jadi sorotan saat itu, tapi kedepannya seluruh Meksiko bakal mengenal kelompok ini. Oke bre, segitu aja buat video gue kali ini. Gimana menurut lo? Kalau lo suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.